Ibu yang kami hormati, pada pertemuan ini kami akan membahas topik yang sangat penting, yaitu ASI eksklusif dan manajemen laktasi ibu bekerja. ASI eksklusif memiliki peran besar dalam tubuh kembang bayi, terutama pada 6 bulan pertama kehidupan. Namun tidak sedikit ibu yang merasakan khawatir atau bingung bagaimana cara tetap memberikan ASI ketika ibu bekerja. Melalui penyuluhan ini diharapkan ibu bisa memahami manfaat ASI eksklusif, cara menyusui yang benar, serta bagaimana mengatur manajemen laktasi agar pemberian ASI tetap optimal meskipun ibu memiliki aktivitas pekerjaan. Kami berharap ibu-ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan santai, aktif, dan tidak ragu untuk bertanya apabila ada hal yang kurang dipahami. Baik, sebelum kita memasuki materi inti, mari kita awali dengan bacaan bismillah ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan basmalah, kegiatan penyuluhan ibu hamil dengan tema ASI eksklusif dan manajemen laktasi pada ibu bekerja secara resmi kami buka. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pemateri. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya kepada narasumber kita, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya ini langsung saja kita lanjut. Sebelumnya terima kasih untuk moderator waktunya. Baik Ibu, untuk materi yang akan kita bahas yaitu tentang ASI eksklusif dan manajemen laktasi bekerja ya Ibu. Kita masuk ke pengertian ASI eksklusif dulu ya. Jadi air ASI atau air susu itu adalah makanan yang ideal untuk bayi karena ASI menyediakan semua energi dan nutrisi yang dibutuhkan bayi pada periode awal kehidupannya. Bayi mulai menyusui pada jam pertama kelahiran dan dilanjutkan dengan menyusui secara eksklusif, yang artinya bayi hanya mendapatkan ASI saja tanpa makanan atau minuman lain termasuk air mineral selama 6 bulan. Namun selama 2 dekade hampir 2 dari 3 bayi tidak disusui secara eksklusif. Jadi ibu ASI eksklusif itu pemberian ASI kepada bayi selama 6 bulan diawali ketika bayi baru lahir. Jadi kalau ketika bayi baru lahir dan diberikan ASI tanpa pemberian nutrisi yang lain seperti susu formula atau air mineral dan lain-lain, itu bayi ibu mendapatkan ASI secara eksklusif ya Ibu. Baik, lalu selanjutnya kita masuk ke manajemen laktasi. Jadi manajemen laktasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh ibu untuk menunjang keberhasilan menyusui. Manajemen laktasi dimulai pada masa kehamilan, setelah persalinan dan masa menyusui bayi. Dan mungkin di sini ada ibu-ibu yang sekarang sedang hamil dan mungkin juga sedang bekerja ya Ibu. Jadi untuk ibu bekerja atau yang sedang di ruang lingkup kerja, untuk manajemen laktasinya periode bisa dilaksanakan di periode postnatal mengikuti ASI eksklusif, cara menyusui dan memeras ASI, lalu menyimpan ASI peras dan memberikan ASI peras. Untuk cara-caranya nanti ada penjelasannya Ibu. Baik, kita lanjut ke manfaatnya ASI untuk ibu dan juga untuk bayi. Untuk ibu manfaatnya
menyusui memicu hormon oksitosin yang mempercepat evolusi rahim. Jadi pada manfaat ibu menyusui ini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu tadi, lalu kedua mengurangi perdarahan pasca melahirkan, mendukung pemulihan fisik lebih cepat, menurunkan risiko penyakit kronis seperti kanker payudara, kanker ovarium, anemia, komplikasi gagal kehamilan berikutnya. Jadi untuk manfaat ASI pada ibu hamil bisa membantu tubuh ibu pulih lebih cepat ibu setelah melahirkan. Lalu untuk manfaat ASI untuk ibu dalam hal ekonomi, yang pertama mengurangi biaya kesehatan ibu, lalu menghindari pengeluaran keluarga untuk susu formula. Jadi dengan memberikan ASI pada anak-anak tanpa perlu memberikan susu formula, jadi bisa menghemat untuk ekonomi ya ibu, karena dan untuk manfaatnya juga sama-sama berfungsi untuk bayi, tapi air ASI adalah manfaatnya yang lebih natural untuk orang bayi. Lalu lanjut ke manfaat untuk bayi. Jadi manfaatnya yang untuk bayi adalah, jadi ASI adalah makanan yang sempurna untuk bayi karena kandungan gizinya lengkap dan sesuai kebutuhan bayi, lalu membantu pertumbuhan otak dan tubuh, mengandung antibodi alami yang melindungi bayi dari infeksi, lalu membantu pencernaan bayi agar tidak mudah diare atau sulit. Jadi ASI sendiri ini sebagai pengganti nutrisi atau energi untuk bayi. Jadi pemberian ASI ini manfaatnya untuk bayi sendiri, untuk kesehatan bayi juga, untuk nutrisi, energi, lalu ada juga manfaat-manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik untuk bayi. Lalu lanjut untuk manfaat emosional. Jadi untuk manfaat emosional, kontak langsung pada bayi. Jadi kontak ini membangun ikatan emosional yang kuat antara ibu dan bayi, baik untuk perkembangan mental anak di masa depan. Jadi dengan memberikan susu eksklusif atau air ASI dari ibu sendiri, itu bisa lebih memberikan ikatan yang erat ya ibu untuk seorang ibu dan bayinya. Jadi ada manfaat dari segi nutrisi dan fisik, atau juga dari segi emosional. Selanjutnya produksi ASI dipengaruhi oleh dua faktor, eksternal dan internal. Eksternal itu dari luar dan internal dari dalam ibu. Untuk faktor eksternalnya, faktor ini terutama berkaitan dengan kondisi pekerjaan ibu, masa cuti yang singkat, tidak tersedianya ruang adaptasi di tempat kerja, kelelahan setelah bekerja, serta minimnya pengetahuan dan minat menyusui membuat ibu kesulitan memberikan ASI eksklusif. Banyak ibu bekerja merasa ASI tidak cukup ketika ditinggal bekerja, sehingga cenderung menambah susu formula. Obat-obatan ini menyebabkan proses laktasi tidak optimal. Yaitu untuk faktor eksternal yang bisa menggambar ASI eksklusif. Jadi mungkin ada ibu-ibu yang bekerja karena mendapatkan kerja tadi, yang sehingga pemberian ASI eksklusif ini bisa terganggu. Jadi bayi diberikan, jadi memilih memberikan bayi susu formula yaitu adalah untuk faktor eksternalnya. Lalu kita lanjut ke faktor internal. Jadi untuk faktor internalnya, faktor dari dalam tubuh atau pikiran ibu seperti bentuk dan kondisi payudara, kondisi psikologis seperti stres, cemas, kurang
saya sendiri bisa mengatur emosionalnya ketika beristirahat, mungkin hasilnya pun bisa bagus ya ibu. Jadi untuk produksi ASI ini juga bisa dipengaruhi dari emosional seorang ibu juga. Baik ibu, jadi setelah ini ada materi perawatan payudara, ada teknik menyusui yang benar. Saya ini dijelaskan dengan rekan saya dan akan diberikan demo atau sebuah praktek dari teman saya juga, mungkin dari ibu bisa diperhatikan. Jadi ibu ini akan saya demonstrasikan untuk pemijatan laktasi atau pemijatan payudara agar ASI-nya lebih keluar, lebih rileks ngasih waktu pemberian ASI. Jadi yang pertama yaitu kompres air hangat pada payudara sekitar 10-15 menit. Jadi yang pertama dibutuhkan yaitu wastafel atau handuk, barangkali di rumah punya. Kita celupkan wastafel ini di air hangat, jangan terlalu panas. Lalu wastafel itu ditaruh di daerah putih, areola di tengah. Kita diamkan selama 10-15 menit. Ini tuh biar di daerah ini tuh lebih rileks, lebih ya biar bisa menghasilkan ASI yang lebih banyak. Selanjutnya itu melakukan stimulasi di daerah putih dan areola dengan jari membentuk C dan melakukan pemijatan pada bagian putih serta areolanya dengan cara memutar. Jadi tangannya seperti ini. Lalu kita taruh di daerah putih dan areola. Jadi areola itu yang cepat-cepat ini ya. Kita lakukan pemijatan dengan gentle, maksudnya nggak setengah-setengah, nggak gini, harus cek gitu ya. Kita putar selama 2-3 menit. Kalau sudah atas dan bawah, lanjut kanan dan kiri ya. Sama dengan gentle. Selanjutnya yang satunya atas bawah lalu kanan kiri selama 2-3 menit. Yang ketiga yaitu lakukan dengan pijatan memutar atas dan bawah dan bagian samping. Jadi tangan itu seperti ini ya. Bisa dibantu oleh suaminya atau tangannya sendiri juga bisa kalau mau lebih. Jadi tangannya seperti ini dengan gentle ya udah. Jangan terlalu keras, jangan harus cek juga sama. Gini, selanjutnya yang satunya gini. Sama kanan dan kiri, atas bawah samping kanan. Selanjutnya yaitu lakukan pijatan dengan ujung jari. Lakukan segera memutar seluruh payudara namun menghindari pada bagian areola dan putihnya. Jadi untuk pemijatannya yaitu seperti ini Bu. Tapi hindari memegang di area putih dan areolanya. Kita pijat memutar. Seperti ini atau bisa dilakukan dengan daerah seperti ini. Ya. Tapi jangan terlalu keras dan jangan sampai terkena putih dan areolanya. Sama kanan dan kiri memutar. Selanjutnya yaitu teknik menyusui yang benar. Yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah menyusui. Jadi mencuci tangan yang benar itu ada 6 langkah ibu-ibu.
Ya, bulat-bulat. Sakit ibu-ibu? Yang kedua yaitu mengeluarkan ASI dan mengoleskan pada puting serta areolanya. Jadi untuk mengeluarkan ASI-nya bisa dipencet sedikit. Nanti kan ada keluar ASI-nya sedikit. Itu kita ambil, kita oleskan ke daerah puting dan areolanya gitu. Yang ketiga yaitu memposisikan bayi dengan benar, tubuh menempel pada ibu, kepala sejajar, wajah ke payudara, ditopang oleh lengan. Jadi yang pertama yaitu kita memposisikan tangannya itu harus jempol ibu jari harus sejajar dengan telinga bayi. Jadi bukan perutnya yang ke atas atau kepala bayi yang terlalu ke bawah, itu bisa mengakibatkan tersedak. Soalnya banyak kasus akhir-akhir ini tuh bayi meninggal mendadak dikarenakan tersedak oleh ASI. Selanjutnya yaitu jadi kalau misal ASI payudara panjenengan ada yang terlalu ke bawah atau bagaimana, itu kita nggak boleh kepala bayi yang kita taruh di sini, jadinya dia yang nyari-nyari itu nggak boleh. Jadinya kita yang harus mengajarkan seperti ini biar si bayi, kepala bayinya itu masih tetap lurus sejajar dengan badannya sendiri. Yang keempat yaitu menyokong payudara dengan jari di luar areola. Jadi tangan yang satunya memegang, yang tangan satunya itu memegang payudara agar daerah payudara yang sebelah sini tidak menutupi hidung si bayi. Karena kalau bayi kan nafasnya itu masih belajar. Jadinya kita kalau bisa bagian daerah sini tuh nggak boleh menutupi. Jadinya kita angkat seperti ini, kita arahkan. Lalu yang kelima yaitu merangsang bayi membuka mulut lalu memasukkan puting dan sebagian besar areola. Jadi untuk merangsang bayi kita bisa mengetuk daerah bibir secara perlahan seperti ini. Nah, seperti ini ya Bu. Ini kan pasti nanti bayinya rada kelamun-kelamun, rada itu. Nah, itu berarti menandakan memang haus, lapar. Dan kalau kayak gitu kan jelas dia kayak ada ancang-ancang buat memasukkan putingnya. Terus yang selanjutnya yaitu nanti mulut bayi itu nggak boleh hanya menghisap putingnya aja. Jadinya setengah areolanya itu usahakan itu bisa masuk ke dalam mulut. Soalnya kalau putingnya aja itu direntangkan itu takutnya lecet, takutnya putus. Karena kan ada yang kira-kira putingnya putus ya. Nah itu dikarenakan yang masuk itu cuma putingnya aja, bukan areolanya. Jadi yang harus masuk itu usahakan di daerah sini itu juga kita masuk. Bukan ini. Soalnya ini tuh rentan sekali, bisa infeksi, bisa berdarah, bisa lecet, bisa kadang-kadang ASI-nya itu keluar darah, itu bisa dikarenakan lecetnya di daerah sini. Gitu. Yang kedua yaitu menyusui bergantian dari kedua payudara lebih dari 15 menit. Jadinya kalau sini udah terasa kopong, udah habis, itu pindah ke satunya. Bergantian seperti itu terus. Dan yang ketiga yaitu membersihkan mulut dan pipi bayi serta membantu sendawa. Jadi cara menyendawakan bayi bisa dikatakan bayi.
ditaruh di situ. Jadi airnya sudah selesai direbus ya? Iya, airnya sudah selesai direbus. Bukan airnya lagi mendidih atau airnya setengah hangat lagi direbus. Gitu. Terus cara penyimpanan ASI. Satu, simpan ASI dalam kantong polietilen atau wadah makanan yang aman, plastik khusus, gelas, keramik, melamik. Dan yang kedua yaitu hindari wadah gelas plastik kemasan atau styrofoam. Yang ketiga yaitu beri label tanggal dan jam pemerahan. Dan yang selanjutnya yaitu dinginkan terlebih dahulu di kulkas sebelum digunakan. Dan yang terakhir adalah gunakan ASI sesuai batas waktu penyimpanan yang diizinkan. Ibu, jadi ini ada juga masalah dalam menyusui dan penanganannya. Jadi mungkin ini bisa dibuat antisipasi oleh ibu ya dalam menyusui besok. Jadi ada masalah dan juga cara penanganannya. Baik, yang pertama ada ASI kurang. Jadi untuk ASI yang kurang, penanganannya bisa mengonsumsi makanan yang bergizi, menyusui dengan sabar, susun bergantian kedua kali dan dari penggunaan tur agar pelaksanaan produksi tetap optimal. Jadi ibu kalau rasa ASINya kurang atau produksinya kayak lama atau kurang gimana, jadi kita yang pertama penanganannya bisa dari makanan ibu. Jadi untuk makanan yang dikonsumsi ibu bisa makanan yang lebih bergizi. Lalu untuk menyusunya bisa juga sabar ya ibu. Jadi bisa kalau seumpama ASINya produksinya agak lambat, jadi bisa bergantian dari bagian sebelah kiri lalu ke sebelah kanan. Yang ini ibu bersabar waktu menyusui sampai produksi ASI bisa kembali optimal lagi. Bisa dilakukan pemijatan seperti yang tadi saya Iya. lakukan. Lalu yang kedua bagi ibu tempat putihnya atau ya, penggunaannya. Jadi upayakan ASI eksklusif gunakan teknik menyusui yang benar serta susu diberi lebih sering dan lebih lama. Jadi seperti yang sudah dijelaskan kan saya tadi ya ibu, untuk cara atau teknik menyusui yang benar agar bayi bisa tahu atau bisa menyesuaikan, lalu bisa dengan menyusui bayi dengan waktu lebih lama atau lebih sering. Jadi bayi bisa lebih terbiasa untuk mengetahui lokasi putihnya. Lalu baik dapat buka, nah ibu mungkin bisa diantisipasi juga pencegahannya dengan susu segera setelah lahir, susu sesuai keinginan bayi, gunakan teknik menyusui yang benar dan keluarkan sisa ASI bila perlu. Jadi ketika bayi sudah lahir bisa langsung segera disusui. Lalu ya, kalau pada dalam buka itu biasanya air berasnya itu lebih kental gitu. Lalu kalau waktu pada dalam buka juga bisa menyusui sesuai keinginan bayi aja. Jadi kalau bayi sudah tidak mau meminum susunya bisa langsung diberikan. Lalu kalau masih ada sisa ASI bisa dikeluarkan ibu dan disimpan di tempat ASI. Lalu putih pada dari ya seperti tadi, untuk penanganannya perbaiki posisi menyusui dengan menyusui dari sisi yang tidak sakit dan oleskan sedikit ASI pada putih setelah menyusui. Seperti tadi yang ibu, jadi ada salah satu penyebabnya kalau paling tidak terasa nyeri ya tadi mungkin ada salah posisi ketika menyusui, jadi bisa dilakukan tadi agar bayi waktu menyusui itu ditempatkan dengan tepat ya ibu, supaya tidak menyebabkan lecet atau bisa menyebabkan kecelakaan atau berat sehingga menyebabkan nyeri. Lalu mungkin kayak tidak lecet jadi sama. Jadi penanganannya tetap boleh menyusui bila tidak terlalu sakit. Oleskan kolostrum atau ASI pada putih. Istirahatnya mungkin kurang lebih 24 jam. Keluarkan ASI secara manual, berikan ASI dengan sendok saat putih istirahat dan hindari penggunaan sabun pada payudara. Jadi ibu untuk
putih menteri atau putih menteri bisa dilakukan penyusunan secara bergantian, atau kalau masih rasa nyeri bisa diistirahatkan dulu, kalau ada siapa bisa dikeluarkan secara manual ya Bu. Jadi untuk pemberian hasilnya bisa diberikan menggunakan sendok, jadi diistirahatkan terlebih dahulu sampai nyerinya atau lecetnya bisa berkurang ya Bu. Baik, terima kasih. Itu tadi beberapa materi dari kami tentang manajemen atasi dan juga hasil eksklusif. Mungkin dari ibu-ibu ada hal yang ingin ditanyakan ke kami, barangkali bisa kami bantu menjawab. Ibu-ibu, monggo silakan. Ibu-ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang yang anak pertama Budi yang lagi mengandung. Barangkali ada yang mau ditanyakan, masih bingung caranya menggendong, cara ngasih asinya bagaimana, posisinya, atau mau dibantu peragakan atau coba menggendong. Barangkali mau disebutkan cara menggendong bayi. Barangkali ibu. Ini kalau bisa nanti itu tangan tengah sebelah sini itu lurus di punggung bayi. Ini tuh seharusnya jempol itu harus sejajar dengan telinga bayi dan badan bayi itu lurus, nggak ada yang perutnya iya nekuk lebih tinggi atau kepalanya yang lebih nunduk. Nah itu harusnya sejajar seperti ini. Nah ini seperti ini. Lalu tangan sebelah sini itu memegang daerah payudara. Ini. Terus habis itu usahakan mulutnya itu masuk setengah di areola. Jadi areola itu tadi yang coba-coba. Jadi nanti itu mulut bayi itu bukan hanya masuk di daerah putih. Jadi masuk di daerah setengah areola, karena bisa menyebabkan seperti yang saya bilang tadi itu lecet di bagian sini, di bagian sini kadang-kadang itu ada yang lecet, ada yang barangkali ada yang mau coba? Nah, ini tuh harus sejajar. Ini kalau bisa menopang daerah seperti ini. Jadi kepala bayi itu seakan menghadap ke ibunya. Jadi bukan kayak ini, tapi diikut. Nah, jadi kepalanya itu langsung kita tempelkan ke daerah asi sebelah sini. Jadinya bagian sini dia langsung terkena putih. Sini ada diangkat gini, biar langsung nempel ke daerah mulut bayinya. Nanti si perangsangnya dibentuk seperti ini, nanti dia bakal pulang-pulang langsung dikasih asinya. Gitu. Barangkali ada yang mau? Monggo, nggak apa-apa. Saya kesana juga ketika sapa. Nah, ini tangannya, ini usahakan menyogok daerah punggung. Ini nanti kan gini. Ini tuh telinga sama jempol itu usahakan sudah. Kalau bayi sebelah sini, ini badan. Ini usahakan tangan ini lurus, lalu telinga itu sejajar dengan jempol. Ini telinga sejajar dengan jempol. Kepala bayi itu usahakan menghadap langsung ke ibu, ke dada ibu. Jadinya bukan gini, bukan kita ngasih kayak gini, tapi usahakan itu gini. Jadinya sejajar, bukan melengkung seperti ini. Kalau gini takutnya anaknya tersedak atau bagaimana ya. Terus seperti ini. Nah, ini usahakan ini menyogok, tangan sebelah sini tuh kuat menyogok, yang tangan sebelah sini tuh ngasih. Nah, seperti
Iya. Yang asli. Nah, jadi ASI itu sebagai makanan pengganti nutrisi ya, gitu. Makanya sebagus apapun susu formula tetap air ASI adalah yang terbaik untuk bayi. Jadi untuk pemberian air ASI selama kurang lebih ya, dari bulan sampai 6 bulan itu yang namanya ASI eksklusif ya. Mungkin ibu baru kalian ditanya, mungkin ada yang bertanya, kalau seumpama ini kalau bayinya dihitung dengan apa itu dihitung oh yang kita ibu berkali kali berita boleh nggak ya kalau gitu Ya aslinya kalau ditanya boleh atau enggak itu boleh-boleh aja, asalkan tidak menyakiti bayi ya. Kadang-kadang kan ada minus, oh ini pasang beritanya itu cek aja biar nanti besarnya nggak gendut atau nah itu aslinya boleh-boleh aja kalau masang kayak gitu. Apalagi kita masih tradisional ya gitu. Tapi ingat lagi, badan bayi ini kan masih nafasnya masih cepat, masih belum teratur. Itu kita nggak boleh sama sekali ngeratin beritanya itu karena bisa menyakiti bayi, bisa menghambat pernafasan seperti itu. Aslinya kalau dibilang nggak boleh, boleh, tapi nggak boleh yang benar-benar ketat. Yang benar-benar itu, kok seperti naik, kok belum gede ini nggak besar perutnya, ini salah. nggak apa-apa ya ibu kalau masalah seperti itu, tapi yang penting tidak menyakiti bayinya. Terus tentang apa jemur bayi itu masih boleh, asalkan di daerah mukanya itu kita tutupi apalagi terutama matanya. Nanti itu kita bayinya itu dibuka semua bajunya terutama di daerah kuku. Itu wajib terkena sinar matahari gitu ya. Jangan nanti oh ini mandikan aja, mandikan dijemur itu salah. Soalnya apa yang terkena sama kulit? Soalnya kan udah berjong, udah gurita, udah pakai baju, harusnya itu langsung skin to sun, ya. Jadinya kulit langsung terkena sinar matahari ya nggak boleh lama-lama, asalkan terkena aja. Ya, seperti ini. Jadi kita sayangi bayi dengan perasaan. Jadi kita tahu bayi itu kalau masih kecil kan memang sensitif banget ya ibu, dari kulitnya dan lain-lain. Jadi kita rasakan kalau seumpama kita lakukan ini pada bayi ini kira-kira menyakiti bayi atau enggak. Jadi untuk boleh atau enggaknya itu tergantung bagaimana caranya, bagaimana perasaan kita kepada bayi. Kira-kira itu menyakiti bayi apa enggak. Terutama emosional ya, kadang-kadang kan oh asiku serat, asiku ini, asiku itu. Nah itu dalam pemberian asi itu juga berpengaruh pada emosional. Jadi kita sebagai ibu harus wajib mengatur emosional, sabar tadi. Kalau kita kan ada materi tentang asi kurang. Itu pada asi kurang. Jadi kan menyusui dengan sabar itu maksudnya emosional, seperti nggak boleh marah-marah atau menyalahkan badannya sendiri. Barangkali itu asi kurang itu bisa satu posisi ibunya mengasuh itu salah, seperti yang ngasih itu cuma kuningnya atau cuma sebagian kecil pada adolan putihnya. Terus yang satunya itu barangkali ibu itu makannya kurang bergizi, bisa. Terus terlalu suka, oh saya suka nyusuinya cuma di daerah kiri. Nah itu barangkali bisa menyebabkan salah satu asinya itu berkurang atau seret. Ya, itu nanti mungkin dulu barangkali saya juga barangkali ada yang bertanya dari ibu atau mungkin sudah cukup ibu. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, jadi dari materi yang semua kita sudah menyiapkan
silakan bagaimana ibu ingin mengulas lagi. Jadi bisa dilihat di tas ibu masing-masing ada kode QR. Dapatnya bisa Jadi di itu informasi yang kita sampaikan itu udah lengkap ada di situ ibu. Barangkali nanti perlu apa ya kemarin ijazahnya bagaimana caranya, bagaimana cara menggendongnya itu di dalam materi ibu yang dibalut itu sudah. Untuk cara screennya sendiri barangkali ada yang belum bisa, barangkali bisa kita bantu ibu. Ya. Ibu. Bisa dibantu. Monggo kakak-kakak bisa dibantu untuk mendampingi ibu-ibu. Mungkin ibunya bisa melalui Monggo. mobil Kita sekarang. dibantu untuk scan. Ya, itu bisa di-scan, bisa semua informasi sudah ada di situ yang kita sampaikan. Semua materi yang ada saja di berbagai tersebut. Baik ibu, terima kasih. Kami selaku pengajar kami kurang lebih maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ibu-ibu, kami hormati, kita akan bersama-sama mengikuti turungan tentang aksi eksklusif dan manajemen atasi pada ibu kerja dari awal hingga akhir. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi ibu-ibu, khususnya dalam mempersiapkan pemberian ASI kepada bayi tercinta. Semoga setelah kegiatan ini, ibu-ibu semakin percaya diri dan termotivasi untuk memberikan ASI eksklusif serta mampu mengatur manajemen laktasi dengan baik meskipun memiliki aktivitas pekerjaan.